Awalnya Bang Ojan lagi mainin sabun bun. Nggak lama ada notifikasi dari aplikasi Gmail masuk. Bang Ojan kira sih ada yang mau ngirim duit buat beli udut. Ternyata isinya cuma sebuah Gmail dari tukang sunat kambing. Dia minta direviewkan sebuah mode Magis Gaming yang bernama VIP modul serasa iPhone 12 Pro Max. Bukan Pro Max ya kapten, tapi Pro Max. Panjangnya adalah Pro Player Mem. Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan, manusia setengah larva yang hobinya review mode Magis orang tanpa izin. Jadi di video sekarang Bang Ojan mau review sebuah mode Magis Gaming yang bernama modul VIP. Kenapa Bang Ojan harus review mode Magis ini? Nanti kalian bakalan tahu jawabannya. Jadi stay class. Awalnya Bang Ojan kira ini hanya sebuah mode Magis Gaming yang tinggal pasang dan beres. Ternyata ini hanya kulit aja bun. Setelah Bang Ojan ekstrak, ternyata ada paket mode Magis yang bisa kalian pasang satu persatu. Jangan dulu dipasang ya. Bang Ojan mau jelasin dulu jadi biar kalian paham. Bang Ojan nggak tahu siapa yang udah bikin mode Magis ini karena di sini kagak ada nama yang tertulis di dalam paketnya bun. Tapi untuk mode Magis yang ada di dalamnya itu dibuat oleh pengembang yang bernama Notjeta, dan mode Magis yang lainnya itu dibuat oleh Bang Ariel Setiawan ditemenin sama tuyulnya yang bernama Bang Helmi. Halo Bang Helmi. Isi dari mode Magis VIP ini ada 4 jenis mode Magis. Bang Ojan jelasin yang mudahnya dulu aja, jadi biar nggak pusing. Yang pertama adalah mode Magis Jetta Touch. Nah kalian semua pasti udah pada tahu kan mode Magis ini fungsinya buat apaan? Yaitu mode Magis untuk menaikkan sensitivitas touchscreen atau memperbaiki touchscreen yang delay atau lambat bun. Jadi nggak menjamin 100% bisa menaikkan touchscreen. Ya tergantung versi Android dan ROM yang kalian gunakan. Terus mode Magis yang keduanya adalah mode Magis Unlock FPS. Nah mode Magis ini bakalan merubah ID device kalian menjadi GM1917. Kalau misalkan kalian pusing, GM1917 itu adalah OnePlus 7 Pro. Nah mode Magis ini nggak 100% bisa membuka FPS di dalam game yang kalian mainin. Ada yang gagal dan ada juga yang berhasil. Cara ceknya dengan cara kalian pasang mode Magis ini, kemudian kalian buka setelan in-game, apakah FPS-nya terbuka atau gagal. Terus mode Magis yang dua lagi gimana bang? Pasti bakalan Bang Ojan jelasin juga bun. Mungkin dari kedua mode Magis ini berbeda nama, tapi kedua mode Magis ini tuh adalah mode Magis yang sama bun, hanya berbeda nama aja. Yang bikin Bang Ojan pengen nanya nih, kenapa kedua mode Magis ini tuh harus dijadikan satu kombinasi? Tapi ya selera orang berbeda-beda sih. Memang dari kedua mode Magis ini tuh ada beberapa perbedaan tweak, tapi ada juga beberapa persamaan tweak bun. Kalau misalkan tweak yang berbeda sih itu wajar. Kalau ada barisan tweak yang sama, hasilnya ya jadi kagak wajar. Dari kedua mode Magis ini 100% isinya adalah tweak build prop dan tidak ada embel-embel gembel yang lain. Pokoknya 100% tweak build prop. Tweak ini lebih cocok dipakai sama chipset MediaTek, tapi di dalam deskripsinya itu tertulis untuk Snapdragon. Yang perlu dicatat ya, chipset MediaTek itu lebih dominan menggunakan tweak build prop dibanding menggunakan tweak yang berbentuk script. Nah sebenarnya tweak ini bisa disebut universal, bisa disebut juga nggak universal. Soalnya di dalam barisan kode build prop modul pertama itu Dalvik virtualnya adalah 512. Sedangkan barisan kode build prop yang modul kedua itu Dalvik virtualnya adalah 200. Ini kan barisan kode yang sama dengan angka yang berbeda. Bisa terjadi sedikit error saat menjalankan aplikasi bun. Dari kedua mode Magis ini bisa aja menyebabkan break di beberapa device kelas mid ke atas. Contohnya adalah Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Poco F1, atau mungkin HP yang lain. Jadi saran Bang Ojan jangan menggabungkan kedua mode Magis ini bun. Tapi biar kalian lebih yakin lagi, lebih baik nanya ke pembuatnya bun. Kalau misalkan menurut Bang Ojan sih kedua mode Magis ini benar-benar bentrok. Kenapa mode Magis yang atas itu tulisannya only Snapdragon? Soalnya di dalam mode Magis ini ada tweak dark GPU rendering yang hanya support untuk Snapdragon 660 atau Adreno 512. Jadi bakal break atau error kalau misalkan dipasang di chipset Snapdragon 400. Nah di dalam mode Magis only Snapdragon itu ada folder yang bernama FDAI. Itu bukan berarti mode Magis ini ada tweak FDAI-nya, tapi isinya hanya sebuah busi box aja bun, nggak ada sedikit pun tweak FDAI-nya. Oke, sudah paham kan apa yang sudah Bang Ojan maksud? Jadi, kedua mode Magis ini tuh aslinya bisa dipakai sama chipset MediaTek, Exynos, dan Kirin karena menggunakan tweak build prop. Karena di dalamnya itu ada dark GPU Adreno 512. Jadi, Bang Ojan juga bingung jelasinnya, bun. Dan untuk ukuran Dalvik virtualnya itu diset buat HP dengan kapasitas RAM 3GB dan gimana untuk RAM yang 2GB. Jadi kombinasi mode Magis ini bisa aja kalian pakai dengan syarat mode Magis Optimizing VIP dan Smooth Gaming itu jangan kalian pasang keduanya. Jadi kalian pilih aja salah satu. Mau yang atas atau yang bawah itu sama aja, tapi enakan yang bawah sih. Jadi nggak capek gitu kan.
Dan di sini Bang Ojan nggak memasang mode magis ini, jadi nggak ada video testing atau video test game karena Bang Ojan hanya sebatas review aja bun. Kalau misalkan kalian mau pakai silahkan aja kalian download linknya yang ada di kolom deskripsi. Untuk resiko break, error, dan bug atau mungkin semacamnya itu ditanggung sama janda anak satu bun. Dan kayaknya sudah cukup jelas apa yang sudah Bang Ojan jelasin tentang mode magis ini bun. Untuk hasil atau apa bisa langsung kalian tes sendiri. Kalau misalkan kalian hanya nonton beberapa detik atau menit, ya mungkin kalian bakalan langsung memasang semuanya dan cek hasilnya. Kenyataannya ini bukanlah video rekomendasi mode magis gaming 2021. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan kalian coret-coret aja di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar yang kocak bun. Sepertinya Bang Ojan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you.